Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Fadia dari Universitas PGRI Wiranegara, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh ya, kalian tahu nggak sih yang sekarang lagi viral? Apa ya? Tonton! Permisi, mau tanya rumahnya Ibu Markona di mana ya? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kenapa kamu nanya? Lurus, belok kanan, rumah paling ujung mas, sebelah sana. Ya udah, makasih Mas ya. Ini Mas, buat jenengan. Ya, makasih ya mas. Mas, kok aku nggak dikasih? Kamu tanya, kamu bertanya-tanya. Ulu. Dari video tadi, sudah marak nggak sih di telinga kita? Sudah sering nggak sih dengar kata-kata kamu nanya? Siapa sih yang merubah awalnya kamu tanya jadi kamu nanya? Dengan segala ekspresi, gestur, intonasi itu merubah semuanya, dan itu sering digunakan oleh masyarakat umum. Pernah nggak sih kalian berpikir, mengira dari mana kata-kata itu dan bagaimana sampai kepada telinga masyarakat sehingga ditirukan oleh masyarakat? Mungkin bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga sering menggunakan kata-kata itu. Kamu nanya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kan emang ente ya. Itu tadi adalah Dilan Cepmek. Dia adalah pelopor pertama kamu nanya ya, itu berawal dari dia menggunakan sosial media. Ketika dia tidak menggunakan sosial media, tidak akan viral dan tidak akan semua menggunakan kata-kata kamu nanya. Tetapi sekarang sudah marak semuanya kamu nanya karena dia adalah pengguna sosial media. Dia mengunggah video-videonya sehingga videonya viral dan banyak yang nge-stitch video itu sehingga video itu banyak sekali. Yang pertama, mengapa Dilan itu bisa viral? Yang pertama, Dilan itu mengunggah sesuatu yang baru di dalam sosial media untuk sebagai kesenangannya. Yang kedua, pengguna sosial media sebagian besar adalah sebagai hiburan. Yang ketiga, orang-orang mengguna sosial media, dia akan seringkali mengulang-ulang sesuatu yang baru yang belum pernah dijumpai karena dia merasa ingin tahunya itu masih panjang sehingga dia akan mengulang-ulang. Yang keempat, pengguna sosial media itu seringkali menggunakan sosial medianya sebagai hiburan, seringkali melihatnya, seringkali mendengarnya, tanpa sadar dia akan mempengaruhi cara berkomunikasinya dengan Dilan Cepmek tadi. Kamu nanya, seperti video yang di awal tadi ada ibu-ibu yang ditanyai, kamu nanya ya, jawabannya itu yang pertama kamu nanya. Bahkan sekarang itu banyak sekali anak-anak yang ketika diberi pertanyaan, dia akan sebelum menjawabnya dia akan memberikan kata-kata kamu nanya terlebih dahulu. Bahkan pengaruh dari bahasa-bahasa sosial media itu mempengaruhi mulai dari anak-anak, orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan. Mungkin anak-anak ini tidak semuanya menggunakan sosial media, tetapi dia mempunyai teman, dia mempunyai saudara, dia mempunyai orang tua yang mungkin itu menirukan cara berkomunikasinya Dilan Cepmek, kamu nanya. Dia juga menirukan kamu nanya, temannya juga menirukan kamu nanya. Kenapa ya orang-orang bisa menirukan gaya bahasa di sosial media? Bahkan biasanya digunakan dalam berkomunikasi. Mengapa? Kenapa? Yo. Karena bahasa di dalam dunia cyber adalah segalanya. Ketika di dalam dunia cyber tidak ada bahasa, maka tidak ada komunikasi antara satu dengan satu. Nah, komunikasi ini
karena adanya bahasa. Maka dari itu, ketika kita menggunakan sosial media atau di dalam dunia cyber, hendaklah kita menggunakan bahasa yang baik dan bahasa yang sopan. Bahasa di dalam dunia cyber adalah segalanya. Ketika tidak ada bahasa, mungkin tidak akan bisa cara berkomunikasi ataupun cara penyampaian yang ada di dalam sosial media itu tadi. Ketika anak itu masih belum mengetahui tentang konteks, sebagai orang tua haruslah selalu memantau. Bukan berarti anak-anak itu tidak diperbolehkan menggunakan sosial media, tetapi seorang orang tua harus memantau dan harus memberikan batasan kepada anak-anak. Apa yang dilihat, apa yang didengar, itu orang tua harus mengetahui. Mengapa? Sekarang sudah mulai banyak bahasa-bahasa yang tidak sopan seperti anjay, anjrot, babilu. Itu adalah bahasa-bahasa yang tidak sopan. Maka dari itu, ketika kita menulis di dalam dunia cyber atau memberikan video-video edukasi di dalam dunia cyber, hendaklah kita menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Mengapa? Karena generasi-generasi di bawah kita itu harus mempunyai bahasa yang baik. Ketika sekarang sudah memakai bahasa anjay, anjrot, tetapi dia tidak mengetahui konteks, maka dia akan menjadi orang yang tidak sopan. Umpama kepada guru, tapi dia belum mengetahui bahwa anjay, anjrot itu adalah bahasa yang jelek, mungkin dia juga akan mengatakan itu kepada gurunya. Atau bahkan murid itu tadi ketika ditanya pada gurunya, dia akan menirukan dengan dilancemek tadi, kamu nanya terlebih dahulu pakai itu. Maka dari itu orang tua harus lebih memantau, karena anak-anak juga belum paham tentang konteks dia dengan siapa lawan bicaranya, dia sedang apa, dia ditempatkan di mana, dia masih belum mengetahui. Dengan dunia sekarang di era digital, maka orang-orang sering kali menggunakan gadget untuk apapun, sehingga orang-orang atau masyarakat di sini menirukan cara bahasa, cara berkomunikasi, cara gestur tubuhnya, mimik mukanya, intonasi dalam berbicaranya itu dari sosial media. Dia sering melihat, dia sering mendengar, tanpa sadar dia akan mempengaruhi cara bicaranya. Ketika anak-anak itu tadi belum menggunakan sosial media, mungkin dia mendengar, mungkin dia menirukan teman yang lainnya, sehingga dia menggunakan kata-kata kamu nanya. Oh ya, apakah pernah ada penelitian tentang hal ini? Bahwa manusia itu seringkali menirukan bahasa dari orang lain. Penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh Profesor Lawrence Rosenblum dari Universitas of California. Dia mengatakan bahwa manusia adalah pengekor yang hebat. Kadang kita bahkan meniru action dari orang asing yang kita belum kenal, tapi kita sudah menirukan. Menurut hasil penelitian ini yang sudah dipublikasikan pada jurnal Attention, Repression dan Psikologis ini, meniru action orang lain tanpa sadar berasal dari dorongan otak untuk berempati pada siapapun itu. Penelitian ini menyelidiki tentang cara gerak bibir orang yang dilakukan oleh partisipan yang kesemuanya memiliki pendengaran yang baik. Mereka diberikan pengucapan 80 kata pilihan secara sederhana tanpa bersuara, dan kemudian partisipan itu diminta untuk mengulang pengucapan kata-kata itu kembali. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipan itu lebih mungkin mengulang kata dengan aksen yang sama yang digunakan oleh pembicaranya sebelumnya. Meski partisipan tersebut tidak mendengar langsung tentang apa yang sudah diucapkan, aksen bicara hanya membicara dengan gerak bibir. Menurut Profesor Lawrence Rosenblum ini mungkin bisa terjadi. Maka dari itu, orang yang tuli ataupun orang yang kurang dari pendengarannya, mungkin dia bisa menirukan tentang gaya bicaranya kita karena dia melihat dengan gerak bibir kita. Gerak bibir kita umpama aku,
Ya, mungkin dia tidak bisa mendengar tentang apa itu aku, tapi dia melihat dengan cara bibir kita aku. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwasanya manusia itu sering menirukan gaya bahasanya orang lain atau gaya bicaranya orang lain. Orang yang mempunyai kekurangan dia bisa menirukan, apalagi kita yang normal mungkin kita lebih bisa menirukan dengan gaya-gaya orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, seperti sekarang kita yang berada di era globalisasi dengan era digital ini, kita yang sudah berteman, sudah bersahabat dengan sosial media, mungkin saja kita bisa menirukan tentang gaya-gaya bahasa atau gaya-gaya cara berbicara kita dengan orang lain. Tambahan dari Profesor Rosenblum pada artikelnya, mendengar langsung ataupun hanya membaca gerak bibir orang akan cenderung menirukan action lawan bicaranya. Tapi kondisi yang dilakukan itu sadar, ini justru yang berfungsi sebagai perekat sosial yang membantu kita berempati dengan orang lain. Nah, karena kita sudah nyambung dengan orang itu, maksudnya kita sudah menirukan gaya bahasa orang itu akan enjoy dengan kita. Maka dari itu yang dimaksud oleh Profesor Rosenblum tadi, bahwasanya yang dilakukan ini dengan sadar, yang berfungsi sebagai perekat sosial yang membantu kita untuk berempati dengan orang lain. Ini adalah bukti nyata dimana ketika kita cara bicaranya sudah nyambung dengan orang lain, cara gaya bahasanya, cara komunikasinya itu sudah nyambung dengan orang lain, maka kita akan enjoy saja pada saat kita bersosial. Tapi ketika kita tidak mengerti dengan bahasanya, tidak tahu dengan gaya bicaranya, ataupun kita beda dengan gaya bicaranya, mungkin orang lain itu tidak akan bisa enjoy dengan kita. Maka dari itu ada dampak positif dan ada dampak negatif tentang kita bersosial media. Ketika kita bersosial media, kita harusnya menggunakan bahasa-bahasa yang baik ataupun kita menerima dengan bahasa-bahasa yang baik. Ketika bahasa itu tidak baik, boleh kita untuk tidak menirukan bahasa-bahasa yang tidak baik itu. Tapi ketika bahasa itu baik, ketika bahasa itu membuat kita menjadi lebih kelihatan pintar, maka boleh saja itu dibuat. Sekian dari saya, semoga materi tadi bisa dipahami bahwa dunia cyber itu mempengaruhi cara komunikasi kita. Contohnya dari Dilan Cekmek tadi, kamu nanya, yang sekarang sudah marak semua orang menirukan kata-kata Dilan Cekmek tadi. Sekian dari saya, pamit undur diri. Mohon maaf ketika banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Semoga bermanfaat. See you. Assalamualaikum.